Aceh, welcome to the Corner Talk, platform podcast dari Kompas Corner berkolaborasi dengan Harian Kompas. Kami menyajikan podcast dengan topik positif dan narasumber yang inspiratif. Jadi, kalian siap menyimak? The Corner Talk, we talk to inspire. Halo, Komkorian. Ketemu lagi nih bersama Kudias. Tentunya di The Corner Talk yang akan selalu mengangkat tema yang menarik dan juga insightful. Nah, di episode kali ini aku nggak sendirian karena di beberapa episode kemarin tuh aku sendirian ya, dan kali ini aku nggak sendirian dan aku ditemani oleh Kak Evin. Halo Komkorian. Halo Kak Evin. Seneng banget bisa ketemu Komkorian nih. Dan tentunya membahas hal yang insightful lah, hal yang menarik. Beberapa kemarin kan juga kita bahas tentang hal-hal yang menarik juga, dan kali ini kita akan bahas tentang apa nih Kak Evin? Kita bahas tentang siapa yang suka kulineran ya. Kak dia suka kulineran? Iya dong, makan-makan dong. Nah. Pasti kalau kalian suka kulineran tahu deh sama account yang satu ini, dari Halte ke Halte. Nah, hari ini kita ditemenin sama co-founder dari Halte ke Halte, namanya adalah Mas Bowo. Halo semuanya, halo kaum Korean. Kabar baik Mas? Baik. Udah makan kulineran? Udah. Siap. Nah, untuk kaum Korean mungkin langsung aja kita tanya nih ke Mas Bowo. Apa sih Mas dari halte ke halte itu? Iya, jadi sebenarnya dari halte ke halte itu adalah salah satu platform sosial media yang merekomendasikan tempat makan, tempat minum, dan tempat menarik di sekitar halte Transjakarta, terus stasiun MRT, KRL, dan LRT gitu. Dan itu kita di sosial media itu kita ada Instagram, Twitter, TikTok, dan YouTube sih. Tapi YouTube nggak terlalu diupdate lah gitu. Nah, kalau inspirasinya tuh dari mana ya Mas, sampai awalnya Mas Bowo tuh bikin dari halte ke halte? Iya, jadi awalnya sebenarnya ini adalah keseharian saya sih awalnya. Saya kan banyak naik Transjakarta, terus KRL, dan sebelum ada MRT sih waktu itu. Nah, terus flashback tahun 2007 waktu ke Bangkok itu ada majalah travel Southeast Asia, Travel Leisure. Itu membahas tempat-tempat menarik di sekitar stasiun BTS sama stasiun MRT di Bangkok. Nah, saya berpikiran suatu saat kenapa saya suatu saat kalau mau ke Jakarta ada MRT atau BTS itu saya pengen bikin nih seperti ini gitu. Nah, terus akhirnya kan lompat ke tahun 2018, saya kan sampai sekarang pun masih, karena nggak punya kendaraan, naik transportasi umum terus. Jadi kalau meeting sama klien tuh naik TJ, terus sebelum meeting Pasti naik transportasi umum? Transportasi umum mayoritas ya, karena saya nggak punya kendaraan pribadi. Jadi kayak misal meeting ke daerah Palmerah gitu, terus biasanya sebelum meeting akan cari tempat makan dan saya post di Instagram pribadi. Terus ada temen yang nanya, terus tapi saya nggak terlalu dokumentasinya itu acak gitu kan di Instagram pribadi. Akhirnya ya udah, temen suruh nyari bikin akun makanan dong, biar saya kalau mau nyari-nyari itu gampang. Akhirnya ya udah, dari kombinasi itulah lahirlah dari halte ke halte gitu. Berarti ya awalnya hanya keseharian ya, mungkin hanya passion, hobi. Iya, sekarang menjadi sesuatu yang besar nih, menjadi komunitas lah bisa dibilang ya. Iya. Punya followers, itu gimana ceritanya? Jadi sebenarnya kami itu dari halte ke halte itu bikin informasi biar bisa teman-teman di Jabodetabek itu jadi turis di kota sendiri. Jadi kayak mereka tuh bisa jalan kaki dengan panduan DHKH gitu. Nggak taunya ternyata banyak juga yang follower itu ternyata pengennya jalan rame-rame, terus ditunjukin cara jalannya, terus cara menuju warungnya, benar-benar ditunjukin gitu. Akhirnya ya udah, saya di Instagram itu saya infokan bahwa kalau memang kalian pengen, ya udah bikin grup WhatsApp atau grup Telegram yang sama-sama pengen explore kuliner sambil naik transportasi umum. Jadi lahirlah komunitas dari halte ke halte itu gitu. Membernya tuh ada apa ya, hanya followers aja seperti itu? Iya, mayoritas follower DHKH. Jadi kalau memang di WhatsApp grup kan terbatas 269 orang ya. Kalau Telegram tuh sekitar udah 3.000-an ya gitu. Jadi bisa sumber inspirasi juga nih buat Komkorian yang suka naik transportasi publik, mau mampir-mampir. Teman-teman pasti banyak ya di iya. kampus naik
KRL sih paling yang Iya, banyaknya iya. ya. Karena menurut kami itu transportasi umum Jakarta itu udah lumayan lebih baik ya dibanding 10 tahun lalu misalnya gitu. Jadi layak dicoba lah. Jadi sebenarnya kami itu juga beberapa misinya itu kayak ada mengajak orang untuk naik transportasi umum. Jadi kadang diiming-imingin supaya mau tuh gimana ya caranya, yaitu tadi kita ngasih informasi tempat makan yang enak di sekitar halte atau stasiun. Jadi kalau ngomongin transportasi umum, Kak Evin, MRT mau ada fase kedua, 3A, bla Iya, bla bla. iya, terus juga LRT, udah mau aktif. LRT Berarti makin Jabodebek ini ya. Jadi sebenarnya makanya kita ke depan juga makin banyak atau titik-titik yang bisa kita explore gitu loh. Gitu sih. Betul. Kalau misalkan ngomongin kuliner Jakarta nih, Mas Bowo kan udah kemana-mana ya. Kira-kira tuh kayak ada patternnya nggak sih, Mas? Ada polanya nggak? Misalkan di Jaksel gitu ya, di Jaksel lebih banyak pizza atau apa, terus di Jakarta Barat Chinese food atau apa Enggak gitu. juga sih, karena setelah kami explore ternyata ya karena Jakarta luas ya, bahkan di Jaksel aja kayak misal di MRT Haji Nawi itu ada seafood gitu. Biasanya kan seafood didominasi di Jakarta Utara, tapi ini sebenarnya Jakarta Selatan juga ada. Karena kalau memang kita mau mencari itu sebenarnya kalau kita mau pengen makanan apa itu hampir semua masakan Indonesia itu kan ada di Jakarta gitu ya. Jadi sebenarnya tidak setiap kota, misalnya Jakarta Pusat itu keunggulannya misal nasi uduk gitu, karena kan fokusnya biasanya ke nasi uduk kebun kacang gitu. Enggak, sebenarnya tuh nasi uduk juga ada yang enak di Jakarta Selatan, Jakarta Utara, Timur gitu. Iya. Gitu. Tadi sempat nyinggung kalau mau mengunjungi restoran itu kan misal kalau meeting, kalau pergi naik transportasi umum terus tiba-tiba dekat situ ada apa nih gitu. Nah, itu kan dari Mas Bowonya ya. Ada nggak sih misal mau kemana gitu tapi rekomendasi dari followers? Oh ya, kita juga biasanya menerima rekomendasi dari follower. Biasanya mereka akan tag kita atau DM ya. Biasanya memang kalau kami lihat bahwa rekomendasinya itu sesuai dengan DHKH, biasanya kami akan coba gitu. Gitu sih. Berarti memang di research dulu ya? Iya, kita coba dulu, dan sistem kami itu kalau memang enak akan kami post gitu. Kalau enggak ya udah diam aja gitu. Bentuk postnya emang bener-bener dari turun busway, misal dari turun kereta, video. Iya, video. Ya biasanya gitu. kalau mama reels biasanya kita cara menuju ke tempatnya itu kayak kita kasih tahu misal menuju mie Jawa di Haji Nawi gitu. Kita sampai nunjukin mesti keluar ke exit C atau terus jalan kaki berapa meter gitu. Gitu sih. Kalau misalkan nih Mas, kan kalau kita ngomongin transportasi di Jakarta, tapi di Jabodetabek emang integrated ya, cuma masih ada minusnya. Mungkin yang integrated itu masih ada yang di pusat aja gitu. Nah, kalau Mas Bowo ini udah pernah nggak sih travel ke daerah-daerah yang emang dia bukan stasiun-stasiun atau terminal-terminal gede gitu? Misalkan kita sebut kayak daerah yang ke arah Parung Panjang ke sana gitu. Itu apakah ada makanan-makanan yang enak? Oh gitu, kalau daerah Parung Panjang ke sana itu kayaknya kita biasanya sih kalau memang banyakan kalau yang disukain follower itu kan biasanya kan jalur 1 MRT atau jalur 1 TJ sama jalur MRT. Tapi kita sebenarnya juga sampai ke Tanjung Priok juga gitu. Sebenarnya kami rekomendasinya sih Jabodetabek. Hanya memang tidak semuanya ya karena keterbatasan maksudnya waktu juga, dan Jakarta itu juga luas. Jadi ya ke depan sih pasti akan review ke arah sana gitu. Berarti boleh ya kalau Komkoria nanti ngasih rekomendasi dari halte ke halte gitu. Iya, bisa. Tadi apalagi besok ada MRT fase berapa, LRT berapa itu kan lebih luas lagi ya, Mas. Kita Bogor, Tangerang juga ada rekomendasi, Bekasi juga ada gitu. Menarik sekali, menarik. Ada nggak sih yang meninggalkan kesan gitu Mas sampai sekarang masih dikunjungi gitu? Di mana, di halte apa, terus kemana gitu? Oh ya ada, karena ya itu tadi seperti yang saya bilang kan Jakarta ibu kota kuliner Nusantara, karena kita hampir semua masakan Indonesia kita bisa cari di mana di Jakarta. Contohnya kayak soto Makassar Goa gitu, itu kan masakan Sulawesi Selatan ya. Itu ada di halte Rawa Selatan. Terus kita juga pernah warung SCI yang Thailand itu juga juga unik ya, warung kecil tapi rasanya dahsyat gitu. Terus ada juga kemarin kita nemu di daerah Tanjung Priok, ternyata di sana kan banyak banget warung Manado.
Nah itu kita juga ada namanya warung Tuma Tenden, itu masakan Manado, jadi ada tuna, ada rica, bebek rica, dan ternyata walaupun maksudnya untuk menuju ke sananya juga kita naik KRL baru dioper angkot, ternyata pas nyampe sana juga rasanya enak gitu, pelosok tapi enak. Jadi lapar ya kita Kak Dias ya. Jadi kalau Mama sebenarnya kalau mau di list satu-satu banyak, karena postingan kami kan itu sebenarnya dikit sih, karena kami baru review sekitar 400-an ya. Wah, baru. Jadi kalau dilihat postingan Instagram kami juga nggak sampai ribuan atau 2000, baru 400 gitu. Ya mungkin karena selektif sih ya. Iya. Sejak tahun berapa tadi Mas? Dari tahun 2019, jadi 2 Maret 2019. Baru 4 tahun. Baru ini balita. Kemarin tuh aku baca loh di Kompas ID kayak ada migrasi tiap Lebaran tuh ke Jakarta, makin banyak orang-orang yang dari daerah. Mungkin kayak karena di Jakarta ini tadi udah kayak Mas Bowo bilang ya, kayak arena untuk kuliner itu sangat luas dari nasional sebagai melting pot gitu. Mungkin bisa juga nih kaum Korean yang baru dateng Jakarta gitu ya, pingin nyobain macem-macem, bisa banget lihat dari halte ke halte. Benar-benar. Iya, Iya, benar-benar. Biasanya kan kalau Mama merantau lidahnya Mas cocoknya gitu, sama daerahnya ya, itu bisa tuh. Masuk aja ya, lihat di Instagram ya. Ada Instagram kami dari halte ke halte, sama Twitter @drhalte ke halte. Tapi kalau dari Instagram sama Twitter itu lebih orang-orang biasanya lebih banyak engage ke mana, Mas? Sejauh ini percepatannya tuh follower lebih banyak Twitter ya. Tapi kalau Instagram ya, padahal sebenarnya kita bikin itu awalnya Instagram dulu, baru sebulan setelahnya Twitter gitu. Ya sama-sama rame dan sama-sama punya kekasan lah follower Twitter sama Instagram. Tapi kalau sekarang nih Kak Evi sama Mas Bowo kan banyak nih, misal di medsos hidden gem. Kuliner tersembunyi lah ya kalau kita translate ke bahasa Indonesia. Permata tersembunyi kalau dia Kak bilang. Tadi Mas Bowo juga sempat singgung ada di pelosok-pelosok gitu. Nah, berarti banyak ya misalnya sebenarnya ya hidden gem itu di deket-deket halte gitu ya. Dan mungkin yang paling berkesan buat Mas Bowo ada di mana, di halte apa, daerah mana? Iya banyak sih, sebenarnya karena kami fokusnya UMKM ya, jadi banyak yang istilahnya kalau nyari makanan enak yang murah di Jakarta itu sebenarnya bisa dan ada gitu. Kayak ada itu sego berkat Godong Jati, kita review di daerah Cempaka Putih, itu enak tuh karena dia masih bungkusnya itu menggunakan daun pisang yang di atasnya juga daun jati gitu. Jadi kayak kalau di Jawa kan ada nasi berkat, nah itu sego berkat Godong Jati. Jadi secara kemasan juga bagus gitu dan rasanya pun juga enak gitu. Dan seperti yang aku bilang tadi juga ada kayak warung SCI itu kan warung seafood yang Thailand kan, itu juga enak. Terus kita sempat juga dulu ada Bakwan Pontianak, sampai sekarang sih masih jadi rekomendasi. Jadi itu juga enak. Jadi gorengan yang ada teri sama cabenya ya, itu menurut kami sih unik gitu sih. Jadi rata-rata hidden gem-nya malah yang makanan khas daerah yang di luar Jakarta gitu. Oke, ya. Tapi di postnya teman-teman halte ke halte itu declare nggak ini loh hidden gem di sini gitu? Atau kita sebenarnya nggak terlalu bilang bahwa ini hidden gem atau mau meninggal atau yang heboh-heboh gitu. Biasanya enggak ya. Jadi benar-benar yang netral. Jadi menurut kami enak karena kami awam kan. Jadi kami kalau review cuma ya ini enak dan harganya dari sisi makanannya affordable gitu ya. Jadi ya biasanya setelah itu ya udah kalian boleh coba gitu. Sebenarnya antara hidden gem atau orang malas nyari aja gitu. Dibilangnya hidden. Kemarin aku juga baca tuh sebenarnya dari halte ke halte ini juga pernah ditulis di Kompas ID juga loh. Oh iya. Nah aku baca kayak katanya dari halte ke halte ini juga udah bisa bantu penjual-penjual juga gitu. Itu terasa nggak sama Mas Bowo sama membantu mungkin juga teman-teman audiens yang nggak cuma kaum Korean mencari tempat makan baru gitu. Jadi dari segi penjual sih biasanya setelah kami promosikan kami tahu dari follower karena kami gini. Kami itu reviewnya diam-diam, jadi kami nggak datang bawa halo, perkenalkan saya DHK, mau mereview nggak. Jadi kami diam-diam selayaknya orang mau makan aja. Terus biasanya setelah kami review, biasanya ada laporan tuh dari follower setelah nyoba, rame atau
apa penjualnya kaget nih kok tiba-tiba kenapa rame yang kayak gitu tuh biasanya dari follower gitu. Sama juga waktu pandemi itu kita ada Just Tip DHKH, jadi beberapa teman follower kami yang dirumahkan itu jadi perantara. Jadi karena selama pandemi nggak bisa keluar rumah ya, jadi ada kayak ini Just Tip gitu. Jadi follower kami jadi penyedia jasa titip, jadi bisa membelikan makanan-makanan rekomendasi DHKH beberapa, jadi dalam satu ongkir gitu. Wow. Gitu. Menarik tuh, pas pandemi kan ya berarti tapi tetap ada pos mas pandemi itu. Ada pos, jadi kami tetap tapi lebih jarang ya, karena kami tidak bisa explore ini ya, tapi lebih banyak untuk membantu UMKM yang pernah kami review dan para just tipper itu sih. Menarik banget ya, awalnya cuma dari passion, terus terinspirasi, malah sekarang bisa membantu orang juga gitu. Menjadi lebih ya mas. Betul. Cakep, Evin, cakep. Nah kalau misalkan kayak kisah untuk menemukan mas itu sendiri kayak sebagai journey-nya, itu suka dukanya apa sih mas selama mas mendirikan dari hal itu? Sebenarnya sih kita lebih banyak sukanya ya, karena lebih banyak dalam artian kita juga kayak apa yang kita jalanin itu kayak sama kayak lagi kalau butuh makan siang kita mau makan di mana gitu. Kayak dan harganya kan juga nggak mahal-mahal amat kan, karena UMKM gitu. Ya senangnya sih kita bisa dari menjalankan DHKH itu, saya sih makin tahu bahwa ternyata memang banyak makanan di luar makanan Indonesia, daerah-daerah Indonesia itu di Jakarta gitu. Dan ini pun juga sebenarnya masih banyak sih, jadi kita belum semuanya, tapi ada banyak yang masih belum kita explore gitu. Terus lebih senangnya kalau dapat feedback dari penjual bahwa ininya rame, terus yang tadinya sepi terus ternyata kami promoin jadi rame, itu senang gitu. Ya memang yang tadi ya, Mas bersama teman-teman dari Halte itu nggak bilang dulu ke restorannya kan, jadi langsung datang aja. Diam-diam, nggak pernah ngaku, nggak pernah. Karena sebenarnya gini, kita kan ada tim juga. Dari awal itu kita memang nggak pengen ketahuan, termasuk saya gitu. Tapi akhirnya karena ada undangan ya, salah satunya kayak podcast, talkshow, jadi mau nggak mau saya lah gitu. Iya kalau dilihat. Oh ini nih Mas. Iya jadi gitu. Dan sebenarnya saya juga bukan nggak suka kalau review tuh nggak mau begitu datang ketahuan terus di servis gitu, nggak mau kayak gitu. Netral gitu ya. Dan kita juga kalau nggak bawa kamera gede kan, cuma cukup handphone. Gitu. Gitu. Tadi Mas bilang belum banyak yang dieksplor nih ya, berarti masih banyak lah ya sebenarnya rencana ke depan, mau ke halte mana, mau ke kuliner apa, berarti pasti akan masih panjang ya. Panjang. Kebetulan juga next itu akan ada LRT Jabodebek ya. Jadi itu tadi ya. Ada titik-titik yang memang jadi tujuan mencari rekomendasi DHKH ke depannya. Itu menarik sih ya, kayak Evin LRT sampai menarik banget. Stasiunnya kan masih banyak tuh ya di halte sini dan pasti sekitar situ kan lebih hidup lagi UMKM-nya dan warung-warung kecil makanan gitu ya Mas ya. Kalau dalam waktu dekat ini nih Mas, dari halte ke halte ada rencana apa gitu? Dalam waktu dekat kita sih sebenarnya masih tetap mencari rekomendasi dekat halte atau stasiun. Tapi kita juga ada halte trip kan. Jadi kayak kita mencari rekomendasi di luar Jabodetabek. Jadi kayak di luar Jakarta, dan sempat kita kayak halte trip tuh ke Solo, Semarang, Jogja, Surabaya, Bandung, dan tidak menutup kemungkinan kita juga pernah ke luar negeri. Jadi kayak Bangkok, Hanoi itu kita review, dan sama pendekatannya kita naik transportasi umum, mencoba untuk naik transportasi umum dan mencari di sekitar halte dan stasiun. Untuk halte trip itu cuma tim dari halte ke halte aja, atau misalkan audiens atau komporian mau ikut gitu? Itu bisa. Jadi sebenarnya kami aja. Jadi ya itu tadi kita itu sebenarnya bukan tour agensi ya. Karena kami pengennya itu mereka biar jalan sendiri gitu. Beberapa juga kadang DM gitu minta diajak jalan-jalan atau ada food tour nggak atau apa. Bahkan ada salah satu turis asing tuh juga sempat
DM apakah menyediakan food tour gitu. Wah, untuk saat ini sih kita belum ada gitu. Tapi Soalnya kalau nggak salah waktu itu pernah juga kayaknya dari halte ke halte ngadain yang jalan bareng. Oh iya, followers jalan bareng gitu ya. followers itu biasanya kalau ada sponsor, biasanya kita akan jalan dan kita nyari siapa yang diajak jalan dengan cara kuis gitu. Jadi mencari 10 orang, 15 orang untuk diajak jalan-jalan, dan jalan-jalannya juga naik transportasi umum, terus makan di warung UMKM, dan biasanya sih diajak ke galeri sama museum, karena kami juga mempromosikan tempat menarik. Salah satunya ya galeri dan museum itu gitu. Tapi memang berarti fokusnya memang masih di Jabodetabek ya Mas ya? Fokusnya ya kalau DAKH Jabodetabek, kalau halte trip sih di luar Jakarta. Oke. Karena memang transportasi umum pun yang di luar Jakarta pun ya masih ya busway, kan kereta pun juga benar-benar belum banyak. Semoga sih di luar Jabodetabek membaik ya transportasi umum. Amin. Ya. Mungkin ada satu pertanyaan menarik nih buat Mas Bun. Mengapa sih masyarakat kita ya, khususnya yang Jakarta nih, harus terus memanfaatkan transportasi umum atau transportasi publik sebagai salah satu moda untuk berkeliling atau bahkan menjadi eksistensi dari wisata di ibu kota gitu? Karena satu ya murah, sama terus jangkauannya juga lumayan menjangkau luas ya. Terus pilihannya juga banyak sih, jadi kita nggak terpaku hanya komuter lain, tapi ada juga MRT, TJ dan LRT, bahkan juga ada Jaklingko yang Mikrotrans. Mikrotrans itu yang kecil, dan angkotnya pun juga ada yang pakai AC kan. Jadi kami tuh pengennya ya masyarakat sih mencoba dulu naik transportasi umum. Biasanya sih kami sarankan untuk weekend karena biasanya lebih sepi dibanding hari kerja kan, gitu. Nggak kebayang KRL Iya. dan bahkan kami pun juga kayak kalau ada turis lokal yang mau ke Jakarta, disaranin coba aja naik transportasi umumnya, kayak berwisata naik MRT, terus KRL dan TJ gitu, karena menurut kami tuh bagus lah gitu. Iya. Jadi nggak sabar si MRT LRT full jadi itu, udah jadi lengkap gitu, kayaknya menarik. Dan Jakarta kan luas banget, dan ya itu tadi makanannya tuh kalau ya enak-enak lah gitu. Kapan-kapan kita bisa kali ya, Iya, boleh. Nah mungkin pertanyaan lagi nih Mas, kalau tips and trick nih buat nemuin makanan yang enak di yang hidden gem tadi sebutannya itu kira-kira gimana sih kalau dari halte ke halte? Biasanya sih kita memang kalau dari DAKH emang udah tahu dulu, jadi sebelum ada DAKH kami udah tahu bahwa titik-titik itu biasanya kita simpan di titik-titik tempat makannya itu kita simpan di Google Maps. Terus biasanya juga kadang dari follower seperti yang aku bilang tadi ada DM. Biasanya ya itu tadi kita nggak bisa langsung ini rekomendasinya enak kalau nggak dicoba gitu. Jadi tetap kita akan coba dulu. Jadi baru setelah itu baru kita akan post bahwa oke, ini cocok jadi rekomendasi di HKH gitu. Berarti juga ada nih yang nggak sampai post naik itu juga ada? Yang ada. Dan kita biasanya kan kita kan ada adminnya ada 2 ya. Jadi biasanya kita akan berdiskusi dulu nih bahwa kita diskusi menurut lo enak apa enggak gitu. Oke, misal menurut gue nggak enak, menurut admin satunya enak, belum tentu kita post gitu. Kita bisa jadi akan datang lagi ke 2 kali gitu untuk memastikan ini kayaknya layak ini. Paling banyak berapa kali Mas? Jadi gini, kita pernah sampai 3 kali kayak warung SCI itu. Jadi kayak wah ini enak banget ya. Terus kita pesen menu yang lain. Ternyata enak juga gitu. Jadi kita sampai 3 kali, baru ketiga kita akan ini enak banget nih, coba lagi yuk yang lain, datang ketiga kalinya karena menurut kami waduh ini kalau enak banget terus kita post takutnya rame dan kita nggak bisa datang lagi gitu. Jadi kita tahan dulu postnya, baru setelah 3 kali kita coba datang baru kita post gitu. Kalau bahasa anak kuliah tuh pasti gatekeep dulu tuh. Gatekeep ya. Iya jadi gitu. Jadi kita aduh enak banget nih kalau di post nanti rame, udah nanti dulu ya gitu. Benar-benar nggak buru-buru inilah gitu. Jadi memang ya ada pertimbangan juga ya, nggak asal post langsung post iya gitu nggak asal asal post gitu. Iya.
Mungkin aku sih, ini dari pribadiku ya, menarik yang kita kan daerah Palmerah nih. Di dekat Palmerah sini ada apa Mas yang menarik? Sebenarnya ada sih, kayak mungkin kalian juga pernah kan rumah makan Padang Simai yang di depan itu enak. Terus di dekat sini juga ada ikan bakar. Namanya? Ada ya di dekat Ada Palmerah di ya? Ada ya? Tarjo ya? Sih? Terus ada soto goreng di pasar Palmerah. Oh iya itu ya. Itu tahu ya. Tahu. Iya. Karena sebenarnya kan deket masuk rekomendasi karena ya itu tadi deket stasiun Palmerah kan. Bener, tinggal. Gitu. Bisa jalan kaki. Bisa jalan kaki. Tapi paling jauh nih Mas dari haltenya misalnya dari stasiunnya. Bahas jarak sih berapa kilo misalnya dari halte paling Kita jauh. tuh biasanya tuh radius ya 600 meter, 800 meter dari itu tuh kita masih jalan kaki ini kita review. Tapi kan di Jakarta juga ada angkot sama kayak mikrotrans itu kan, karena itu juga transportasi umum juga gitu. Jadi kita tetap bisa kalau dilihat jauh dari halte enggak juga sih, sebenarnya itu kalian juga bisa oper mikrotrans untuk mencapai situ gitu. Berarti ada yang seperti itu ya, ada yang naik busway dulu misal, terus turun, oper ya. Iya benar. Gitu-gitu ya. Benar, seru. Bahkan kalau nggak salah sempat ada yang bikin kayak maps-nya juga ya di Google Maps. Iya, itu follower kami yang benar-benar royal banget kali ya. Jadi dia itu benar-benar titik-titik itu dicobain, semua dicobain dan dijadiin map di Google Maps gitu. Wow, berarti dampaknya sih luar biasa sih sebenarnya. Iya ya. Kayak membantu teman-teman yang mau cari makanan juga, membantu penjualnya juga. Iya, UMKM-nya ya. Benar-benar. Menarik nih. Kebayang nggak dulu bakal jadi seperti ini, segede ini Mas? Nah itu kan. Sejujurnya kami nggak kebayang sih bakal seperti ini gitu. Karena ya itu tadi, karena kami juga kalau review makanan tidak seperti, maksudnya ya sesuai dengan yang kami suka aja gitu loh, gaya bahasanya juga gitu. Jadi dan satu lagi ya, kami nggak hanya cuma review makanan, kami juga senang dengan transportasi umum kan, tadi, sama ya itu tadi senang berwisata di kota sendiri gitu sih. Oke. Terus untuk tadi ya jadwal, mungkin ada nggak sih jadwalnya dalam seminggu gitu? Apa nggak saklek gitu ya? Udah pergi ya, sama benar-benar. Iya benar-benar. Jadi ya kayak ya udah, wah ini ada rekomendasi langsung berangkat. Wah ini kayaknya enak itu langsung berangkat. Jadi nggak ada plan kita mesti kemana gitu. Nggak ada jadwal. Kesini yuk gitu, enggak ya? Nggak ada jadwal. Mau aja gitu ya? Iya. Gitu. Kalau tadi kan Mas Bowo bilang kayak mau pergi ada rekomendasi segala macam. Tapi kalau tempat yang nggak sengaja ketemu gitu. Ada sih sebenarnya, kayak lewat gitu, kayak misal kita pernah ke daerah Danau Limboto di daerah Ben Hills itu, lewat terus kok kayaknya ada rumah makan Aceh gitu ya. Tapi udah habis lauk pauknya. Jadi kayak rumah makan Aceh tapi sedia juga kayak ini ramesan gitu loh. Dan itu menunya itu menu rumahan gitu. Biasanya kan dia juga jual mie Aceh sama mie nasi goreng Aceh sih. Jadi waktu lewat situ kok habis, kayaknya kapan-kapan mesti didatengin lagi lebih pagi gitu. Jadi kita datang lebih sebelum jam makan siang, ternyata lauknya itu lebih banyak dibanding yang sebelumnya gitu kan. Pasti coba, aduh enak banget. Enaknya nggak banget, banget ya. Banget. Jadi ya itu, bayangin maksudnya masakan rumahan Aceh di Jakarta gitu loh, susah kan. Dan itu benar-benar nggak hanya cuma setelah kita post terus habis itu udah nggak. Jadi tetap setelah post ya tetap aja pengen makanan Aceh ke situ gitu. Makanya kalau orang-orang bilang tuh Jakarta mau wisata kemana nih gitu kan, padahal enggak juga. Iya enggak juga. Integrated benar-benar gitu ya. Coba naik transportasi umumnya sama nyoba makan masakan Indonesia di Jakarta gitu. Gitu. Betul, menarik banget ya cerita-ceritanya kalian ya. Berarti emang ya harus diakui sudah memberikan manfaat lah ya, at least bagi followers dari ke halte. Terus juga manfaat mungkin secara nggak langsung ya buat UMKM-nya sendiri. Terus juga untuk ya transportasi umum juga ya mengingatkan ke kita semua bahwa ya kita tuh punya transportasi umum gitu. Ayo pakai gitu kan ya sebenarnya Mas Bowo ya. Ya. Terus ya mungkin satu pertanyaan lagi adalah what's next sih buat adik halte.
cari makanan pasti tetap nih. Tetap itu kan wajib utama ya. Kita Terus sebenarnya apalagi next itu sebenarnya? sebenarnya kita belum umumin, hanya next memang kami juga ada kerjasama dengan ilustrator dan Gramedia itu kita bikin buku jadi rekomendasi DHKH dengan ilustrasi dari ilustrator komunitas ilustrator. Oke. Dan dengan kopinya dari DHKH gitu. Berarti Bulan depan mungkin announcement pertama nih Announcement pertama di Corner Shell. Stock. Wah, Buku ya, eksklusif. buku ya Mas, buku bentuk. Ya jadi kayak buku tapi isinya ada ilustrasi gambar sama kopi penjelasan tentang warungnya. Jadi kayak kalau mama misal nih kita pengen bawaan Pontianak gitu, oke, itu ada ilustrasinya naik TJ apa, naik MRT apa, terus lokasinya di petanya itu seperti apa yang kayak gitu, sama gambar depan warungnya gitu. Nanti begitu rilis kita langsung ke sebelah. Langsung. Oh iya, Langsung. boleh. Langsung beli. Kayaknya Ayo ada apa lagi pertanyaannya? Soalnya kalau bahas kuliner Iya, mah, ya, Oh iya banyak banyak sih kalau banget. sebenarnya banyak banget, maksudnya yang kadang nggak terduga gitu. Waduh, di daerah kayak kemarin yang kita ke Tanjung Priok itu kan banyak banget masakan Manado gitu, Sulawesi, Gorontalo gitu. Itu jadi seru aja sih, kayak misal ternyata ke Tanjung Priok itu nggak ke pelabuhan aja, sebenarnya bisa kalian juga kuliner deket situ gitu. bener. Seru. Jadi luas banget ya, padahal tadi kita mikirnya kayak ada polanya gitu di Jakarta. Iya bener. Ternyata enggak juga. Jakarta Pusat itu banyaknya Seafood, apa, Jakarta Oh, iya, apa, iya, ternyata ya udah. Iya ya udah merata aja benar-benar. kan ya. Dan Mas kita ya. juga nggak kayak saling membandingkan, karena DHK juga nggak membandingkan tempat ini lebih enak apa enggak. Kami merekomendasiin tempat enak di sekitar halte atau stasiun. Jadi kalau mau misal Komkorian misal, waduh gue lagi deket di daerah Duku Atas nih, apa yang enak gitu. Jadi ya nggak usah, maksudnya ya udah kita cari aja yang deket Duku Atas apa gitu. Habis kita take nih mau kemana Mas? Makan? Ada rencana? Sebenarnya sih kalau di daerah Palmera, karena tadi udah makan siang ya, coba kalau belum kelaparan mungkin ya akan cari daerah Siap. Wah menarik banget sih Kak Evin dan Mas Bowo, dan kalau bahas kuliner sih ya nggak ada habisnya sih. Kenyang juga nih walaupun kita nggak makan, tapi kalau Iya, bahas seru, makanan seru. jadi kenyang juga. Seru banget sih. Siap. Kak Evin mungkin ada pertanyaan lagi? Kayaknya tapi waktunya masih cukup nggak nih? Karena kita bisa sampai besok nih kalau lanjutin. Aman. Ya intinya adalah ya dari halte ke halte tadi sih ingin memberikan informasi kepada followers, ingin memberikan ya dalam tanda kutip sih educate lah ya, sharing mengenai ya ini loh transportasi umum kita itu terintegrasi, seperti itu udah bagus, dan di sekitar halte stasiun itu banyak hal terutama yang kuliner yang bisa kalian bisa kalian kunjungi, bisa kalian coba, dan itu ya enak aja kan Mas ya daerah situ ya. Ya, ya kan? ada yang ya beberapa memang enak dan layak untuk dicoba ya. Dan apalagi kalau misalkan kita belinya di yang tempat-tempat ini kayak tadi Mas Bo udah sebut kan UMKM ya, jadi kita juga membantu itu, support masyarakat. UMKM juga. Iya, dan banyak ternyata di DHK di Jakarta itu juga kita mau nyoba makanan dengan di bawah 20.000 itu udah enak gitu, kayak mie ayam, bubur ayam itu kan harganya rata-rata yang kalau di gerobak kan 15.000, 13.000 itu enak gitu. Jadi ya terjangkau lah gitu di Jakarta ya. Terjangkau, enak, mudah dituju. Iya. Dan secara lingkungan juga ini kan membantu mengurangi polusi karena kan kita naik transportasi umum. Betul, banyak banget. Sebenarnya itu sih ya kan Jakarta macetnya ampun ya sekarang. Iya, macetnya gila-gilaan. Ya sih. sama tadi kalau transportasi udah integrasi banyak lagi tuh, MRT fase bla 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 udah jadi, LRT itu bakal lebih menarik lagi, dan dari halte ke halte pasti sering muter-muter lagi ya Mas ya dengan ada Iya, itu kita ya. tetap akan terus ya memberikan informasi Iya, seperti siap. yang kita lakukan saat ini. Siap. Mungkin terakhir deh Mas Bowo buat teman-teman Komkorian, ada apa ya? Kalau pesan-pesan kok kayak berat banget ya, kayak kata-kata untuk teman Komkorian untuk ayo naik transportasi umum dan cobain deh kuliner di daerah situ gitu. Ya kalau buat kaum Korean ya kalau memang sebelumnya belum pernah nyoba transportasi umum di Jakarta, saatnya sekarang nyoba karena
menurut kami juga jalurnya sama fasilitasnya juga lebih bagus ya dibanding dulu sama, dan kita itu juga bisa menemukan hampir semua masakan Indonesia di Jakarta gitu. Jadi naik transportasi umum, makan di UMKM, bisa dicoba gitu. Kalau mau memang hari biasa rame takut macet gitu ya, bisa dicoba pas weekend. Dan kalau teman-teman komponen yang mungkin belum tahu, Instagramnya, Twitter, Instagramnya @dari halte ke halte, garis bawah ya, @dari halte garis bawah ke halte, Twitternya @drhalte ke halte, TikToknya @dari halte ke halte. Langsung di follow. Dan tentang Korean pasti bisa ya kalau ada rekomendasi. Iya bisa kita bisa kan, DM kayak misal merekomendasiin kayak lebih bagus tuh kayak langsung ngasih lokasi Google Map-nya ya. Siap. Gitu. Korean jangan lupa kalau suka langsung aja follow, harus sih. Kuliner tuh semua orang pasti suka lah. Kemudian langsung follow, terus kalau ada saran, rekomendasi daerah kalian bisa langsung DM aja, nanti bisa aja didatengin sama Mas Bowo dan teman-teman dari halte ke halte. Menarik gitu, banget. Kak Evin. Terima kasih. Sama-sama. Dari halte ke halte, ditunggu lagi nih konten-konten makan selanjutnya pasti. Iya. Kita pasti tunggulah update-update-nya gitu ya Kak Evin ya. Itu sih paling. Komkorian juga terima kasih. Semoga dengan obrolan kita ini kita semua menjadi lebih berwawasan. Dan tadi jangan lupa untuk follow dari halte ke halte. Sekian saya dari Dias Evin dan Mas Bowo. Terima kasih Mas Bowo. Sampai ketemu Sama-sama. di episode selanjutnya. Dadah. Well, thank you so much buat Sobat KC yang sudah mendengarkan. Tungguin episode kita berikutnya, tersedia di Apple Podcast, Spotify, Anchor, dan YouTube Kompas Corner. See ya all! The Corner Stop. We talk to inspire.